Halo, ketemu lagi. Apa kabar? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan semangat belajar ya. Nah, di video ini kita akan belajar muatan IPS, kompetensi dasar 3.1 untuk tema 1, subtema 2. Materi IPS yang kita pelajari adalah kenampakan alam dan buatan serta persebaran flora fauna di Indonesia. Yuk, kita pelajari dengan baik di video ini ya. Di sekitar kita terdapat kenampakan, baik itu kenampakan alam dan kenampakan buatan. Apa ya perbedaan di antara keduanya? Kenampakan alam adalah segala sesuatu yang tampak oleh kita dan terjadi secara alami karena disebabkan oleh peristiwa alam. Contohnya laut, sungai, gunung, danau, dataran rendah, dataran tinggi, dan sebagainya. Sedangkan kenampakan buatan adalah kenampakan yang sengaja dibuat oleh manusia untuk kesejahteraan manusia. Contohnya bendungan, sawah, kolam, taman, bandara, dan sebagainya. Kenampakan alam yang pertama, gunung. Gunung adalah permukaan bumi yang menjulang tinggi dan bentuknya menyerupai kerucut. Contohnya adalah Gunung Anak Krakatau yang terletak di Selat Sunda, Gunung Merapi di Yogyakarta, Gunung Semeru di Jawa Timur, Gunung Lawu di Jawa Tengah, dan Gunung Arjuna di Jawa Timur. Kenampakan alam pegunungan. Pegunungan adalah deretan gunung-gunung yang memanjang. Contohnya adalah Gunung Bukit Barisan yang berada di Pulau Sumatera, Pegunungan Kendeng di Jawa Tengah dan di Jawa Timur, Pegunungan Sewu di daerah istimewa Yogyakarta, dan Pegunungan Jayawijaya di Papua. Kenampakan alam berupa teluk. Teluk adalah laut yang menjorok ke arah daratan. Kita perhatikan bagian kotak merah pada gambar ya, tampak bagian laut yang menjorok ke arah daratan. Nah, bagian tersebut kita namakan sebagai teluk. Contoh teluk yang ada di Indonesia, misalnya adalah Teluk Cendrawasih di Papua Barat, Teluk Tomini di Pulau Sulawesi, Teluk Palu di Sulawesi Tengah, dan Teluk Bayur di Sumatera Barat. Selanjutnya, kenampakan alam berupa tanjung. Tanjung adalah daratan yang menjorok ke arah laut. Kita perhatikan bagian kotak merah pada gambar. Tampak bagian daratan yang menjorok ke laut. Nah, bagian tersebut kita namakan sebagai tanjung. Contoh tanjung yang ada di Indonesia, misalnya Tanjung Ringgit di Lombok, Nusa Tenggara Barat, Tanjung Benoa di Pulau Bali, Tanjung Kaluang di Kalimantan Tengah, dan Tanjung Perak di Surabaya, Jawa Timur. Nah, Tanjung Perak di Surabaya dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai pelabuhan. Selanjutnya, kenampakan alam berupa dataran rendah. Dataran rendah adalah hamparan tanah yang luas dan rata dengan ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan air laut. Misalnya adalah dataran rendah Semarang di Jawa Tengah, dataran rendah Palembang di Sumatera Barat, dan pesisir pantai utara Pulau Jawa. Kemudian dataran tinggi. Dataran tinggi disebut juga dengan plateau atau plateau. Nah, dataran tinggi adalah hamparan tanah yang luas dan rata dengan ketinggian lebih dari 700 meter di atas permukaan air laut. Misalnya adalah dataran tinggi Dieng di Jawa Tengah, dataran tinggi Gayo di Aceh, dan dataran tinggi Malang di Jawa Timur. Selanjutnya, kenampakan alam berupa danau. Danau adalah cekungan besar berisi air dan dikelilingi oleh daratan. Nah, contoh danau yang ada di Indonesia, misalnya Danau Toba di Sumatera Utara, Danau Singkarak di Sumatera Barat, Danau Paniai di Papua,
dan Danau Poso di Sulawesi Tengah. Selanjutnya, kenampakan alam berupa sungai. Sungai adalah aliran air yang memanjang di daratan. Contohnya adalah Sungai Opak di daerah istimewa Yogyakarta, Sungai Kapuas di Kalimantan Tengah, dan Sungai Musi di Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Nah, Sungai Musi merupakan sungai terpanjang di Pulau Sumatera. Selanjutnya, kita akan mempelajari kenampakan buatan. Kenampakan buatan merupakan kenampakan yang sengaja dibuat oleh manusia untuk kesejahteraan manusia. Nah, kenampakan buatan yang kita pelajari yang pertama adalah waduk. Waduk adalah danau buatan, atau bisa dikatakan sebagai danau yang sengaja dibuat oleh manusia. Beberapa manfaat dari waduk. Yang pertama, untuk irigasi lahan pertanian. Waduk juga bisa dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Juga bisa bermanfaat untuk tempat wisata, untuk sarana olahraga air, dan budidaya perikanan. Kenampakan buatan berupa pelabuhan. Pelabuhan adalah tempat yang sengaja dibuat untuk berlabuh kendaraan air. Berikut ini contoh pelabuhan yang ada di Indonesia. Misalnya Pelabuhan Tanjung Priok di Jakarta, Pelabuhan Tanjung Emas di Semarang, Provinsi Jawa Tengah, dan Pelabuhan Tanjung Perak di Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Dan selanjutnya, kenampakan buatan berupa bandar udara. Bandar udara disebut juga sebagai bandara. Bandara atau bandar udara adalah tempat untuk pesawat atau helikopter lepas landas dan mendarat. Contohnya adalah Bandara Soekarno-Hatta di Banten dan Bandara New Yogyakarta International Airport di daerah istimewa Yogyakarta. Selanjutnya, kita secara khusus akan membahas bentang alam di Papua. Kita perhatikan peta berikut ini. Peta adalah gambaran permukaan bumi pada bidang datar dengan skala tertentu. Warna biru menunjukkan perairan, warna hijau merupakan dataran rendah, warna kuning adalah dataran tinggi, dan warna coklat adalah pegunungan. Contoh bentang alam di Papua, misalnya Pegunungan Jayawijaya, Gunung Puncak Jaya yang merupakan titik tertinggi dari Pegunungan Jayawijaya, Lembah Baliem, Bukit Sontiri, Sungai Mamberamo, Dataran rendah Bintuni, dan Pantai Bosnik. Bentang alam di wilayah Indonesia bervariasi. Hal ini tidak terlepas dari keadaan iklim di Indonesia. Iklim adalah keadaan rata-rata cuaca pada suatu wilayah luas dalam jangka waktu yang lama. Contohnya adalah iklim tropis, iklim subtropis, iklim sedang, dan iklim dingin. Sedangkan cuaca sendiri artinya adalah keadaan suhu, kelembaban, dan tekanan udara pada suatu wilayah sempit dalam jangka waktu yang singkat. Contohnya adalah cuaca hujan, cuaca cerah berawan, cuaca cerah, dan cuaca panas. Indonesia memiliki 3 jenis iklim. Yang pertama, iklim tropis. Yang kedua, iklim musim, atau yang disebut juga dengan iklim muson atau munson, dan yang ketiga adalah iklim laut. Kita bahas satu persatu ya. Indonesia memiliki iklim tropis. Kita perhatikan kotak merah pada gambar. Kotak merah pada gambar tersebut menunjukkan wilayah Indonesia yang memiliki iklim tropis. Nah, Indonesia beriklim tropis disebabkan karena Indonesia terletak di sekitar garis khatulistiwa atau lintang 0 derajat atau yang disebut juga dengan garis ekuator. Ciri-ciri dari iklim tropis. Yang pertama, suhu udara tinggi sepanjang tahun, sekitar 27 derajat Celcius. Dan ciri yang kedua, lamanya siang dan malam hampir sama, yaitu 12 jam. Jenis iklim yang kedua adalah iklim musim, atau yang disebut juga dengan muson atau munson.
Iklim musim atau muson adalah iklim yang ditimbulkan oleh tiupan angin muson yang bertiup dari benua Asia ke benua Australia serta sebaliknya. Ada dua jenis angin muson. Yang pertama, angin muson barat yang bertiup dari benua Asia ke benua Australia. Dan jenis yang kedua adalah angin muson timur yang bertiup dari benua Australia ke benua Asia. Ciri-ciri dari angin muson barat. Ciri yang pertama adalah bertiup dari benua Asia ke Australia. Selanjutnya bertiup dari arah timur laut Indonesia dan melewati laut yang luas, yaitu Samudra Pasifik. Karena melewati Samudra Pasifik, angin muson barat membawa banyak uap air dan menimbulkan musim hujan pada bulan Oktober sampai April. Selanjutnya, ciri angin muson timur. Yang pertama, bertiup dari benua Australia ke benua Asia. Selanjutnya, melewati wilayah laut yang sempit, sehingga angin membawa sedikit uap air. Karena sedikit membawa uap air, angin muson timur menimbulkan musim kemarau pada bulan April hingga Oktober. Selanjutnya, iklim yang ketiga adalah iklim laut. Indonesia adalah negara maritim, yang artinya merupakan negara yang memiliki wilayah laut yang sangat luas. Selain merupakan negara maritim, Indonesia juga diapit oleh dua samudra yang luas, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Kedua penyebab tersebut menyebabkan Indonesia memiliki iklim laut. Ciri-ciri dari iklim laut. Yang pertama, dipengaruhi oleh angin laut. Sifatnya lembab dan mendatangkan hujan, serta memiliki flora yang tumbuh dengan subur. Iklim-iklim yang ada di Indonesia menyebabkan kaya dan beragamnya flora dan fauna di Indonesia. Selain iklim, berikut ini faktor-faktor yang menyebabkan Indonesia memiliki keragaman flora dan fauna. Yang pertama, faktor abiotik, yaitu faktor tidak hidup, misalnya iklim, tanah, dan air. Kemudian faktor yang kedua adalah faktor biotik, atau merupakan faktor dari makhluk hidup, misalnya manusia, hewan, dan tumbuhan. Persebaran flora di Indonesia. Flora di Indonesia terbagi menjadi dua tipe, yaitu tipe flora Indo-Malayan dan tipe flora Indo-Australian. Kita perhatikan peta berikut ini. Persebaran flora Indo-Malayan meliputi pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Bali. Sedangkan persebaran flora tipe Indo-Australian meliputi Pulau Sulawesi, Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara. Ciri-ciri dari flora Indo-Malayan. Sedangkan ciri-ciri dari flora Indo-Australian. Persebaran fauna di Indonesia. Fauna di Indonesia terbagi menjadi tiga tipe. Ada fauna asiatis, fauna peralihan, dan fauna australis. Persebaran ketiga tipe fauna tersebut dibatasi oleh garis Wallace dan garis Weber. Kita perhatikan peta berikut ini. Yang pertama, garis Wallace. Garis Wallace adalah garis khayal yang membatasi persebaran jenis fauna tipe asiatis. Artinya, sebelah barat dari garis ini memiliki tipe hewan Asia. Selanjutnya, garis Weber. Garis Weber adalah garis khayal yang membatasi persebaran jenis fauna tipe australis. Artinya, sebelah timur garis Weber memiliki hewan tipe Australia. Sehingga dapat kita simpulkan, persebaran hewan tipe asiatis berada di Indonesia bagian barat, sedangkan persebaran daerah tipe australis berada di Indonesia bagian timur.
Sedangkan di Indonesia bagian tengah merupakan persebaran tipe fauna peralihan. Jenis fauna asiatis. Fauna asiatis terdapat di wilayah Indonesia bagian barat, meliputi Pulau Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Bali. Contohnya adalah gajah, harimau, orang-utan, beruang madu, badak berjula 1, banteng, burung merak, dan bekantan. Jenis fauna peralihan. Fauna tipe peralihan terdapat di wilayah Indonesia bagian tengah, meliputi Pulau Sulawesi, Pulau Lombok, dan Nusa Tenggara. Contohnya adalah anoa, babi rusa, komodo, burung maleo, dan burung rangkong. Dan jenis fauna yang terakhir adalah fauna australis. Fauna tipe australis terdapat di wilayah Indonesia bagian timur, meliputi Pulau Papua, Halmahera, dan Kepulauan Aru. Contohnya adalah burung cendrawasih, burung nuri, burung kasuari, kanguru, walabi atau kanguru mini, dan kuskus. Oke, kita sudah selesai belajar. Terima kasih sudah menyimak video ini dengan baik. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.